Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Simanguncong. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus material requirement planning MRP untuk produk saya yaitu air minum kemasan. Di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan dengan di sini dosen pengampu Dr. Fatoni, ST MMSI, dan disusun oleh saya sendiri, Rai Ramadan Simangunsong. Oke, kita lanjut ke soal. Di sini dengan ketentuan di sini, jika diketahui produk D dibuat berdasarkan suatu produk dengan gabung komposisi bahan baku A, B, dan C seperti gambar disebut. Oleh Pak Watoni, kami disuruh narasikan ini sebuah menjadikan produk. Misalnya saya itu air kemasan, yaitu D ini sebagai air kemasan, dan C ini sebagai botol plastik, dan A ini sebagai air atau drum air, dan B ini sebagai kemasan labelnya. Kita lanjut di pertanyaannya yang pertama yaitu tentukan nilai kebutuhan bersih dan waktu pemesanan offsetting untuk komponen D, yaitu air minum kemasan, untuk 12 bulan ke depan. Nah, diketahui permintaan entertainment-nya untuk bulan pertama yaitu 74, dan bulan kedua itu 95, dan bulan ketiga itu 100, dan keempat itu 80, dan bulan kelima itu 101, dan bulan keenam itu 87, dan bulan keenam itu 87, dan bulan ketujuh itu 59, dan bulan ke-8 itu 69, dan bulan ke-9 itu 69, dan bulan ke-10 101, dan bulan 11 itu 98, dan bulan 12 itu 88, serta memiliki persediaan dengan sejumlah 25 dan persediaan di tangan sejumlah 25, dan terdapat rencana penerimaan pada bulan ketiga sebesar sejumlah 40, dan bulan ketujuh 76 dengan lead time-nya yaitu 1 bulan. Bisa kita lihat di tabel di sini untuk mencari nettingnya yaitu persediaan dikurang persediaan di tangan dikurang kebutuhan kotornya, yaitu ya ini di sini pertama itu 25 dikurang 74, dan kita dapat kebutuhan kotor 49, dan ini juga, dan kita mendapatkan karena lead time-nya 1 bulan, kita mundurkan 1 bulan yaitu di 49, dan seterusnya di sini 95, kebutuhan kebutuhan kotor 95, kita dapatkan kebutuhan bersihnya 95, dan kebutuhan kotornya di sini ada 100, dan kita mendapatkan persediaan yaitu 40, jadi kita kurangkan jadi 60, jadi di sini 60, dan seterusnya sampai sampai bulan ke 87, bulan ke-6, dan di bulan ke-7 kita mendapatkan 76, jadi 76 dikurang 59 jadi 17, jadi kosong untuk kebutuhan bersihnya itu cukup. Nah, di bulan ke-8 karena kita masih memiliki persediaan, kita kurangkan 69 ini menjadi 52, dan seterusnya sampai di bulan ke-12. Oke. Untuk nomor 2 itu dengan metode EOQ, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen D, yaitu air minum kemasan, dan A, drum air. Oke, kita di sini sudah dapat dengan perhitungan data setting yang sudah kita lakukan di nomor 1. Jadi, kita otomatis langsung bisa untuk melakukan perhitungan EOQ-nya dengan D sebagai total kebutuhan dalam satu periode, dan K biaya pemesanan setiap kali kita pesan, dan H itu biaya penyimpanan unit dan produk unit produk atau periode. Oke, jadi kita di sini kita mendapatkan dua D-nya, yaitu kebutuhan bersih, kita jumlahkan totalnya menjadi 576, kita kalikan dengan biaya pemesanannya itu 1.500, dan biaya penyimpanan unit dan produk periodenya 3
350. Jadi hasilnya yaitu TFV-nya itu 87, 86, 652 atau 87 dibulatkan. Soalnya ini air minum nggak bisa setengah, jadi kita bulatkan ke atas. Jadi untuk hasil perhitungannya bisa kita lihat di sini. Jadi kebutuhan bersihnya kan tuh dikurang 87 jadi 38, dan kebutuhan karena kita masih ada kita tambahkan ke sini jadi 95 dikurang ditambah jadi dikurang 95 jadi 30, dan seterusnya sampai ke belakang. Untuk mencari yang A dikarenakan kita belum mengetahui komponen A atau drum air, jadi kita cari komponen C atau botol plastik. Komponen C it's komponen botol plastik. Setelah kita dapat, kita kalikan offsetting C sebagai kebutuhan kotor komponen A. Komponen A memiliki ini komponen A memiliki persediaan di tangan sejumlah 80, dan terdapat rencana penerimaan pada bulan keempat sejumlah 30, dan pada bulan ke-8 sejumlah 70, serta stok aman sejumlah 10, dan lead time-nya 2 bulan. Oke, karena kita belum menemukan produk C, jadi kalau mau cari produk komponen C, yaitu kita mengambil kebutuhan bersih yang D, kebutuhan ke offsetting yang D kita jadikan kebutuhan kotor di C. Seperti ini. Ini sama kita mengikuti yaitu 49 dikurang 49, 95, 60, 80, 80. Karena ini kita dapat ini di bulan kelima kita kurangkan jadi 36 dan 87, di sini 87, dan karena kita mendapatkan barang lagi kita kurangkan jadi 12, di sini 12 untuk offsettingnya, dan 65 di sini 101. Nah, kita dapat dapat lagi persediaan di 75, jadi kita kurangkan jadi 23. Nah, kita kan sudah dapat nih yang C, offsetting yang C. Berarti kita cari yang A. Yang A ini offsetting C tadi kita kalikan 2 untuk kebutuhan kotornya. Jadi 98. Nah, kita kita sebelumnya terdapat pada periode sebelumnya terdapat 80 stok. Jadi kita kurangkan ini jadi 18 ditambah 10 jadi 28. Dan di sini juga kita 120 untuk menyesuaikan, seterusnya kita menyesuaikan kebutuhan bersih, kebutuhan bersihnya, kebutuhan kotornya memenuhi kebutuhan bersih. Nah, ini seterusnya sam. Nah, di sini kita terdapat 174 ini kita kurangkan karena kita terdapat jadwal persediaan, jadi 174 ini kita kurangkan jadi 144 tambah 10 1554. Di sini juga, dan seterusnya sampai kita terdapat lagi penerimaan di periode bulan ke-8 yaitu 70, jadi kurang-kurangkan 32. Dan kita tambah setiap periode ini kita tambah setiap bulan ini kita tambah seti stok untuk menjaga-jaga ini. Kenapa tidak dilakukan dilema? Karena kita tidak memiliki kebutuhan kotor di kebutuhan kotor yang untuk kita tambahkan set stoknya di bulan kelima. Oke, kita lanjut. Berarti kita terdapat di total. Selanjutnya kita lanjutkan perhitungan EOQ-nya yaitu 2 D-nya kita dapat dari kebutuhan bersih yaitu sekitar 1094 dikali 1500, dikalikan 2 dibagi 350 diakarkan. Jadi hasil akhirnya itu 96
835 atau 97 unit atau per dem air. Kenapa saya ambil per dem air? Karena kalau literan itu susah dan kalau minimal order di di dalam real life juga nggak bisa sekali, sekali pesen gitu. Nanti itu hasil perhitungan EOQ-nya yaitu di sini 130, kita menyesuaikan 130, kita ambil kebutuhan bersih yang di atas. Di sini karena kita perlu satu periode, kita jadi 130 di sini. Oke, kita dapat 30 di sini dan seterusnya. Oke, karena di sini ukuran lotnya tidak mencukupi, jadi kita tambahkan 2 jadi 194 di sini, ditambah lagi di sini, dan di sini. Oke, itu lanjut saja 97, itu dikurang jadi 64. Di sini juga kita tambahkan 64, 194 dikurang 1 jadi 88. Karena kita masih cukup di sini, karena kita udah kurangkan cukup, masih cukup dan bersisa yaitu 6, kita tambahkan lagi 97, 994 ditambahkan 6 dikurang 1954 jadi 46 dan seterusnya. Oke, untuk soal nomor 3, dengan menggunakan metode load for load, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku B, yaitu kemasan label, dan bahan baku C, yaitu botol plastik. Untuk bahan baku B memiliki persediaan di tangan 103 dan dengan waktu lead time-nya yaitu 1 bulan dan stok amannya itu 25. Dan untuk bahan bakunya C yaitu botol plastik direncanakan akan menerima bahan yang sudah dipesan pada bulan keempat sejumlah 65 dan bulan ke-7 itu sejumlah 40 dan pada bulan ke-10 sejumlah 75 dengan lead time-nya 1 bulan. Oke, kan sebelumnya kita belum diketahui nih yang B. Yang B itu kita mengambil yang offsetting D yang di atas tadi, yang di sini kita jadikan di sini dan di sini. Karena D itu karena B itu 2 kali, jadi kita kalikan 2 di sini di atas untuk kebutuhan kotornya. Dan juga kita tambahkan sesi stoknya untuk berjaga-jaga lagi. Jadi di sini jadi 103, kita kurangkan 98, jadi sisanya 5. Sisa 5 untuk periode yang di sini kita 190. 190 dikurangkan 5 jadi 185. Jadi 285 tambah 225 jadi 290. Di sini dengan lead time-nya 1 bulan. Dengan 120 jadi kebutuhan kota tambah 145 di sini dan seterusnya sampai ke bulan 11. Nah, yang C tadi kan kita udah dapat untuk yang mencari yang A. Jadi di sini ya sama lah yang di atas tadi. 49, 9, 95, 60. Karena kita dapat lagi 65 di sini, kita kurang ke 101 jadi 36. Terus seterusnya untuk memenuhi kebutuhan bersihnya kita rencanakan pemesanannya. Kita rencanakan ke kebutuhan kotornya, kebutuhan bersihnya di sini. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan setting dan kemasan label dan si botol plastik, kita dapat membuat tabel load for load. Nah, di sini untuk tabelnya. Karena load for load ini
bersifat dinamis, jadi kita hanya memesan sesuai dengan apa yang permintaan bersih di pada bulan tersebut. Misalnya bulan satu yaitu 250, 145, 85, 27 dan seterusnya. Kita juga memesannya sesuai dengan kebutuhan bersih. Dan juga sama yang dengan C, karena kita menggunakan metode load follow, persediaan kita kosong disebabkan kita memesan untuk memenuhi memenuhi pesanan per bulan. Oke, kita lanjut nomor 4. Tentukan total biaya yang diperlukan untuk pengelolaan bahan baku A, yaitu drum air, B, kemasan label, dan C, botol plastik, dan D, yaitu air minum kemasan. Hasil perhitungannya yaitu bisa kita lihat di perincian di tabel ini, tabel ini. Yaitu misalnya bahan baku A yaitu drum air di sini. Drum air dengan metodenya EOQ, biaya pemesanannya yaitu 18.000. 18.000 ini dikalikan bisa lihat di sini, dikalikan, bisa lihat di sini yaitu 12.000. 12 dikali 1.500 hasil 18.000 karena kita 12 kali pemesanan di sini itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi 12 pemesanan. Ya juga karena kita tidak ada persediaan di bukan yang masih kita yang masing karena 200 yang untuk ini jumlah penyimpanan yaitu jumlah penyimpanannya bisa dilihat di sini yaitu total dari persediaan. Kita dari persediaan kita kalikan yaitu 350 yaitu harga penyimpanannya jadi 217.350. Nah, kita totalkan menjadi 18.000 tambah 200 350. Jadi 235. 235 350. Jadi clear untuk yang totalnya ini 235 ya 350 untuk total biaya tabel satu periode tabel A ini. Oke, jadi untuk yang tabel B yaitu dengan metode fast forward karena kita tidak memiliki tidak memiliki persediaan yaitu kosong, jadi otomatis harga biaya penyimpanan kita menjadi kosong yaitu kosong dan juga di sini kita memesannya hanya 10 kali yaitu dengan 15.000 dan juga dan juga sama untuk C juga 15.000 karena kita hanya memesan 10 kali juga di sini. Nah, untuk yang D ini itu menggunakan metode EOQ dengan biaya pemesanan yaitu 15.200 dengan intervensinya di sini bisa lihat yaitu total persediaan yang ini total persediaan yang ini kita mendapatkan 613 yaitu kita kalikan 350 jadi 214 550. Untuk biaya ini kita pemesanannya 11 kali ya untuk yang D ini. 11 kali dikali 1.500 jadi 6.500 jadi totalnya 231. 231.050. Oke, untuk total semuanya biayanya dari A, B, C, D dan A, B, C, D yaitu 135, 350 kita tambah 15.000 tambah 15.000 tambah 231.050 yaitu jadi 49.400 total biayanya. Oke, untuk soal yang kelima, menggunakan metode explosion bila material tentukan waktu pemesanan offsetting untuk bahan baku A, drum air, dan B, kemasan label, dan C, botol plastik, dan D, itu air minum kemasan. Nah, karena kita
5,5 ini maksudkan offsetting, berarti di sini. Berarti kita kalau dalam tabel A ini, kita misalnya butuhnya ini, butuhnya 28 pada periode 11. Jadi kita otomatis mesen 2000 pada bulan 9. Dan di sini juga kita butuhnya bulan di sini nih 150 tambah 10 jadi 200. Terus ini kita butuhnya di bulan 12. Jadi kita melakukan pemesanannya di bulan 10. Karena lead time-nya 2 bulan, seterusnya kita melakukan hal yang sama yaitu sam. Berarti di sini 120 tambah 10 jadi 130. Nah, di sini kelangnya. Jadi 2 bulan ke belakang dan seterusnya. Untuk yang B ini kita kita ngelit time-nya itu jadi offsettingnya itu cuman 1 bulan sebelum pemesanan kita memesan 1 bulan sebelum deadline-nya atau jadwalnya yang untuk kebutuhan bersih jadi 185 ditambah 25 jadi 220 jadi dipesan di sini 120 dikurang tambah 25 145 dipesannya di bulan 1 dan seterusnya. Dan sama halnya pula nih di C dan D. Jadi kesimpulannya metode exposure bill menggambarkan alur dari produk akhir hingga bahan baku pada kasus air minum kemasan. Setiap ERP memulai dari permintaan produk jadi lalu meledakkan atau eksplosinya kebutuhan menjadi komponen penyusun yaitu seperti yang di atas botol plastik, kemasan label, dan drum air. Nah, setiap komponen memiliki lead time yang berbeda sehingga waktu pemesan itu mundur. Misalnya kita di bulan A untuk produksi air minum kemasan, sistem ERP-nya lebih mendahulukan botol plastik dan kemasan label sudah sedia karena lead time-nya cuma 1 bulan di sini. Dan sementara alat drum air seharusnya dipesan paling lama yaitu 2 bulan sebelum produksi dimulai. Dengan cara ini, dengan gambar metabolisme memperlihatkan alur bertingkat yaitu dari air minum kemasan ke botol dan label dan drum. Ini yang menunjukkan hubungan antar level bahan baku waktu offsetting agar semua komponen datang tepat waktu saat produksi langsung. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.